Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua tanggal 11 bulan 11 tahun 2025. Saya kembali lagi hadir dari Ibu Kota Nusantara. Seperti biasa ya, saya akan ngajak teman-teman semua untuk kita melihat bagaimana situasi terbaru di kawasan ini. Ini tepat sekali. Ya, ini di kawasan Sub BP 1B ya, yang kita sedang lihat pembangunan jalan. Dan ada yang menarik teman-teman. Baru-baru ini tanda tangan kontrak untuk pengerjaan proyek yudikatif dan legislatif sudah dimulai. Jadi kemarin tuh saya baca berita 1,1 triliun ya yang sudah ditandatangani. Jadi ya semakin kesini ya Ibu Kota Nusantara terus melesat ya, melaju. Bagaimanapun rintangannya tetap aja ya proyek ini terus berjalan bergerak ya sampai nantinya kita bisa lihat Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Negara Indonesia. Setuju nggak nih? Nah ini dia teman-teman semua, kita berada di kawasan Sub BP 1B yang lagi dibangun jalan. Ya kembali lagi ya, memang jalan ini kan sangat penting ya teman-teman semua. Kalau nggak ada jalan gimana dong aksesnya? Kadang teman-teman juga ada yang komen, alah jalan terus yang dibangun. Nah ya iyalah, kalau nggak ada jalan mau lewat apa gitu kan. Mau lewat udara belum waktunya, mungkin lewat udara nanti 2045 lah mungkin ada ya pakai taksi terbang. Kalau sementara ini ya kita mengandalkan akses darat kan. Jadi ya kalau akses darat diandalkan mau nggak mau harus ada jalan yang mulus, yang bagus dan yang lebar. Ngomong-ngomong yang lebar, ini informasi yang saya dapatkan. Jalan ini dibangunnya selebar kurang lebih 40 meter, bener nggak? Oh ya, buat teman-teman semua nih ya yang mungkin terganggu dengan cara saya berbicara saat ini, ya mohon maaf ya, ini gaya saya. Jadi kalau kalian tidak suka, ya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Ada aja komentar-komentar teman-teman semua nih ya yang masuk di channel saya. Saya itu kadang bacain aja komentar-komentar kalian. Ada yang ternyata terganggu dengan cara saya bikin konten atau mungkin menarasikan konten ini gitu. Mereka itu kadang ada beberapa yang minta, "Bang, fokus aja ke proyek yang dikerjakan." Nah teman-teman semua, saya juga tidak bisa terlalu fokus karena saya juga tidak terlalu banyak tahu tentang apa yang dikerjakan. Ya kayak contohnya kan kalian minta, berapa orang sih yang kerja hari ini? Dari mana sih pekerjanya? Berapa persen sih progresnya? Nah, itu saya tidak tahu. Karena kembali lagi ya, saya juga sama teman-teman semua yang di rumah. Mungkin bedanya saya bisa melihat langsung di sini ya, perkembangan di sini sesuai dengan kasat mata. Tapi kalau semua sedetail itu pastinya kan kita harus menemui pengawas di lapangan, pengawas proyek. Nah, kalau saya temui pasti mereka akan meminta surat. Nah, itu tadi ya teman-teman, kalau daripada mengganggu ya udah kita sama-sama melihat bagaimana sih progres terbaru di kawasan ini. Itu aja deh ya. Buat kalian yang ingin lebih ya silahkan aja ya, terserah kalian gitu. Ini Diarana bikin kontennya seperti ini gitu ya. Sesuai yang kalian lihat. Nah, kita sudah sampai teman-teman semua di kawasan ya hunian ASN 1 dan di sebelahnya itu ada bangunan puskesmas ya, Puskesmas Nusantara yang nampaknya juga sudah siap digunakan, tinggal finishing kalau saya lihat ya. Tinggal ini juga ada beberapa jalan yang lagi dibangun. Ini kan jalan yang di kanan ya, yang kalau ini kan yang depan ini jalan yang akses ke arah KIPP. Nah yang di kanan itu tembusnya ke arah Istana Wapres ya, yang ada jembatan dua kecil itu. Nah ini informasi buat teman-teman semua nih ya, di setiap hunian ASN sekarang sudah banyak tenan-tenan yang buka nih ya. Kemarin juga ada yang tanya, "Bang, boleh diakses umum nggak sih?" Nah kalau setahu saya boleh ya, karena sudah ada tenan-tenan di sana. Kalian tuh bisa, apalagi di hunian ASN 1 itu cakep bener ya, di bagian bawahnya itu ada tenan-tenannya ya, di lantai satunya itu juga sudah ada tenan-tenannya. Kalian bisa coba nikmatin suasana di sana ya. Ada juga taman-tamannya yang cantik ya, apalagi di sore atau di pagi hari. Cobain deh buat teman-teman semua yang mungkin kalau ke IKN, mampir deh ke beberapa hunian yang ada di IKN. Contohnya ini hunian ASN 1, hunian ASN 4, itu sudah taman-taman itu udah cantik loh ya. Mungkin kalau semua dari arah luar memang tidak terlalu terlihat, tapi kalau sudah kita akses ke bagian dalamnya, itu cakep teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman semua, kita sudah sampai di kawasan sekolah yang informasinya juga ini udah siap ya, udah siap bangunan ini. Udah siap menerima calon-calon siswa nih untuk bersekolah di sini. Ya bisa dibayangin ya, kalau nanti sudah aktif ya, aktivitas anak sekolah, aktivitas pekerja, dan informasinya kan ASN juga udah berangsur ya untuk pindah ke sini kan di akhir tahun ini ya.
Pokoknya kalau semua itu udah berjalan, perlahan ya, perlahan yang tadinya mungkin dikatakan kota hantu, ya perlahan ya, hantunya itu ya cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan, ya enggak? Nah di depan kita teman-teman semua ya, itu ada embung ya, lagi-lagi mungkin ini juga akan dijadikan meme atau mungkin jadi olok-olokan bagi pembenci ya, tuh di depan ini kan ada embung. Nah memang masih keruh ya kalau kita lihat, karena satu, sekarang ini proyek di sekitarnya tuh masih ada ya pembukaan lahan, pembukaan akses dan lain-lain. Jadi kalau hujan deras itu ya airnya akan keruh. Apalagi sekarang udah musim penghujan, deras-deras banget hujannya. Pasti ya seperti ini. Jadi ya memang itu keadaannya. Kalau mungkin ke depannya ya, kalau semua sudah selesai ya proyek-proyek di sini, ya saya percaya ya embung-embung yang ada di kawasan ini itu akan lebih jernih. Gimana menurut kalian? Oke teman-teman semua, kita kembali lagi ke arah sub BP1B ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan coba melihat bagaimana kondisi terbaru ya kawasan sub BP1B. Tapi sambil ke sana kita akan melihat di area ini teman-teman, di area embung ya. Tadi kan embung MBH. Nah setelah embung MBH di sebelah kanan dari Istana Negara itu ada ini pengendali banjir. Ya, di depan ini ada pengendali banjir teman-teman, yang memiliki bangunan yang unik juga ya. Udah pernah lihat kan bangunan unik yang menyerupai mangkok. Kalau saya lihat ini mangkok bakso gitu kan. Ada 3 mangkok kecil. Satunya kecil, 2-nya besar gitu kan. Yuk siapa yang mau kecil, siapa yang mau besar nih. Nah ini dia teman-teman semua, ini pengendali banjir yang berada di sebelah kanan atau sebelah barat dari Istana Garuda ya, Istana Negara. Ini sama ya tuh kan, sama. Karena memang kawasan ini ya teman-teman semua, kawasan ini kan masih dalam proses pembangunan. Jadi kita maklumi nih kalau airnya masih terlihat kotor seperti ini, keruh gitu. Jangan juga pengen cepet-cepet jernih ya, nantilah ya. Kalau sudah mungkin aktif ya kawasan ini udah dibangun, udah pohon-pohonnya dari yang eukaliptus berganti dengan pohon-pohon yang informasinya akan digantikan dengan pohon-pohon endemik ya, itu bisa aja gitu kawasan ini lebih jernih. Kayak kita itu pernah meliput, buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton, saya itu pernah meliput di kawasan embung yang Bin Polri. Pada saat itu ada sekitar semingguan gak hujan, itu jernih ya teman-teman. Dan juga embung MBH itu waktu itu juga sama, ada beberapa hari gak hujan, itu juga lumayan jernih gitu. Jadi air kotor itu bukan berarti selamanya gitu ya, ada waktunya nantinya kalau seumpama kawasan ini udah selesai. Bener kan? Bener nggak nih? Nah ini juga ya di sub BP1B yang dekat dengan kampus Gunadarma, itu juga ada embungnya nih depan kita. Itu ada embungnya teman-teman. Nih ya, ini embung juga nih. Jadi memang banyak kawasan-kawasan yang dibangun semacam ini ya. Ini danau buatan semacam ini. Selain untuk penyedia air baku ya, kan selama ini juga ada isu kan kemarin kekurangan air lah atau potensi krisis air. Nah itu isu-isu seperti itu kan menjadi review gitu, bahwa di masa depan kalau seumpama potensi krisis air ya apa yang harus dilakukan saat ini, yaitu salah satunya adalah pembangunan banyaknya embung di kawasan ibu kota Nusantara. Ya salah satu ini adalah pencegahannya ya untuk krisis air di masa depan. Bener nggak? Ya itu menurut saya ya, kalau seumpama banyak embung yang dibangun, selain dengan potensi untuk menyejukkan area, ini juga potensinya untuk menghilangkan resiko kekeringan di masa depan. Dan juga kalau seumpama ada hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, nah kawasan ini tuh udah punya cadangan air yang mumpuni untuk, kan rencananya juga kan di ibu kota Nusantara ini ya untuk tanggap daruratnya gitu ya, itu maksimal 7 menit atau 10 menit ya, kalau saya lupa, kayaknya 7 menit deh. Nah dengan banyaknya embung-embung yang tersedia seperti ini ya, menurut saya target itu bisa terlaksana, karena kan banyak nih tempat-tempat airnya kan, apalagi dengan terintegrasi sama sama pipa-pipa pemadam gitu kan di setiap gedung, setiap kawasan. Nah itu akan lebih memudahkan dalam penanganan bencana kebakaran. Itu menurut saya kalau semua banyak dibangun kawasan embung. Memang resikonya juga ada ya, kalau resikonya juga ada. Satu, kalau seumpama ada anak kecil yang mungkin bermain-main tanpa pengawasan, itu juga resikonya tenggelam dan lain-lain. Dan mungkin itu juga bisa antisipasi ya sejak dini gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Tapi kalau menurut saya lihat ya di embung MBH tuh ya, kalau saya lihat di embung MBH itu embungnya itu nggak langsung dalam gitu nah teman-teman. Jadi di pinggirnya itu kayak semacam dangkal gitu. Jadi dalamnya itu ke arah tengah baru dalam gitu. Menurut saya itu salah satu
salah satu ini ya pencegahan atau mungkin ini ya supaya di masa depan kalau ada anak kecil lari itu masih ada waktu untuk orang dewasa untuk melihat gitu. Itu menurut saya sih. Dan ini teman-teman ya ada menarik nih ya, ada bundaran ya. Ini bundaran nampaknya yang ada menuju ke arah training center dan juga ke sub BP1C ya. Ini nampaknya di sini ada simpang 4 nantinya ya teman-teman ya. Ya kan? Tapi sekarang yang terlihat adalah yang ke training center sama yang ini ya, jalan utama ini. Nah, yang ke arah kiri tadi itu belum ada, masih di progres nampaknya. Dan seperti biasa ya, kita lihat di bagian sini, ini sudah ini teman-teman, sudah dicor ya, sebagian besar cornya seperti ini ya, udah rata nih di bagian dekat bangunan ini ya, Rumah Sakit Abdi Waluyo ya kan. Kan di sini ada dua nih, Abdi Waluyo sama Mayapada. Nah, kalau Mayapada kan dekat dengan training center, kalau Abdi Waluyo dekat dengan jalan utama ini. Cakep tuh. Nah, ini juga teman-teman semua, di sana kan ada Intiland ya rencananya nih. Depan dari Abdi Waluyo itu nanti akan ada Intiland. Itu dekat juga sama training center PSSI. Menarik ya teman-teman semua. Nah, sebelah dari bangunan ini ya, bangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo, itu sebelahnya juga ada bundaran juga. Nah, ini nampaknya juga ini bundaran nanti simpang 4 ya. Ya kan? Nah, kalau tadi di training center itu yang ke training center yang sudah di progres. Nah, ini yang sini yang sebelah kanan yang belum nih ya. Kalau pengamatan saya ini simpang 4 nantinya. Ya kan? Nih, ini di sini. Jadi, kita sudah bisa bayangin lah ya, untuk akses-akses jalan di kawasan sub BP1B itu tuh sudah tergambar, sudah terekam nih di otak kita bahwa nantinya itu ya akan ada beberapa kawasan yang bisa membuat kita takjub. Ya, apalagi kalau sudah nantinya di sini ya di setiap bundaran ada taman-tamannya, atau mungkin ada air mancurnya, atau mungkin ada lampu-lampunya, dan mungkin ada jembatannya, jembatan penyeberangan ya kan. Ini saya sudah bayangin sampai ke sana teman-teman. Nah, ini dia teman-teman semua yang kita bisa lihat juga ya, jalanan yang ke arah sub BP1C dan juga ke arah KIPP. Ini kan tembusnya di Jalan Bebas Hambatan segmen 6C. Nah, kalau kita lihat Jalan Bebas segmen 6C ini kan nanti tembusnya ke arah Bandara Internasional Nusantara ya. Nah, sementara ini kalau kita lihat, ini di bagian sini yang belum diprogres ya. Nampaknya nanti akan melalui jalur ini dulu nih ya. Sebelum di sana dibuka, nampaknya ini dulu dibuka ya. Dari arah sub BP1C mengarah ke ini, ke sini nih ya, ke sub BP1B lalu mengarah ke Jalan Bebas Hambatan segmen 6C. Tuh yang ini. Jadi ini di depan kita itu ada bundaran juga nampaknya, itu nanti mengarah ke arah bandara dan juga ke IPP. Ini di depan kita nih. Dan kembali ya teman-teman semua, terima kasih ya sudah menyaksikan pantauan kita bersama melalui channel Dian Rana. Pokoknya tidak bosan-bosan. Kita selalu berdoa ya, semoga Ibu Kota Nusantara terus maju ya. Ibu Kota Nusantara terus mengalami perubahan baik gitu. Meskipun di periode ini mungkin melambat ya, semoga di periode selanjutnya Ibu Kota Nusantara ngegas lagi ya kan. Setuju nggak? Oke, saya Dian Rana pamit undur diri ya. Sampai di sini dulu pantauan kita. Saya sudah sampai di Jalan Bebas Hambatan segmen 6C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.